Salah. Aduh, salah. Loh, ketinggalan. Ya apa? Hadir. Gumilang gue ya, Pak. Baik, bagaimana Pak Yai Nasiri? Sudah bisa kita mulai? Dia quality track closing. Apa itu tadi? Halo, bisa dengar suara saya, Pak Nasiri? Mana kiri saja. Tapi suara saya jelas nggak ya? Jelas banget tuh, Kak. Jelas sangat, Pak. Oke. Laptop saya juga nggak mulus suaranya. Halo, Pak Nasiri. Pak dalam perjalanan dia.
Oh, kalau ikut sih. Halo, Pak Nasiri sudah gabung apa Yuman? Sudah itu, cuma nggak tahu belum konfirmasi. Saya Oh, coba cek. belum. Nggih. Ya. Dan balik mana aja? Sehat Pak Sum? Hah? Pak Sum, ini apa kemute kayaknya suaranya Pak Suman? Pak Sum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, waalaikumsalam Kiai. Sudah, apa bisa dimulai Pak Nasiri? Oh siap. Oke, pun monggo kalau mau disini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua STI Taruna, para peserta, para pimpinan, dan anggota rapat semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillah pada siang atau sore hari ini kita melaksanakan rapat persiapan atau rapat penyempurnaan panduan KKN yang menjadi satu pedoman dalam pelaksanaan KKN pada tahun ini yang dimiliki oleh STI Taruna. Mudah-mudahan pada rapat Zoom kali ini membawa mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari niat baik kita semua. Maka untuk keberkahan rapat ini, marilah kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah yang kita khususkan terutama pada leluhur, almarhumah, almarhum dan almarhumah, para pendiri STI Taruna. Mudah-mudahan semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ghafarallahu lanahum tayyiballahu tarahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya dengan hormat saya pimpinan rapat untuk mempersilahkan pada pimpinan STI Taruna yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Zuman Malaka SH MH MKN untuk memberikan sepatah dua patah sebagai pengantar rapat pada siang hari ini. Pada beliau disilahkan. Moga Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Profesor Nasiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati segenap seluruh pimpinan STI Taruna Surabaya dan para dosen tetap dan juga bagian BAK yang saya hormati. Pada kesempatan kita kali ini mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bisa bermuajahah untuk kesekian kalinya dalam situasi, kondisi, dan keadaan sehat walafiat. Moga-moga dalam pertemuan kali ini kita senantiasa tetap diberikan keimanan, keislaman, keihsanan, dan juga dalam pertemuan ini nanti menghasilkan sesuatu yang barokah dan lebih baik untuk kampus tercinta kita, STI Taruna Surabaya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, pada pertemuan kita kali ini tidak lain adalah untuk membahas terkait dengan
panduan KKN Setai Taruna di era pandemi. Dan tentunya kalau dibilang kita terlambat, menurut saya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Karena bagaimanapun juga ini perlu dan penting untuk kita laksanakan, karena di tahun kemarin sudah tidak ada KKN. Artinya pada periode ini maka tidak boleh terjadi lagi dan harus ada KKN, tetapi dengan penyesuaian pelaksanaan KKN sebagaimana panduan yang nanti akan coba kita bahas. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa pada setiap momen saya berkeinginan bahwa ini juga merupakan bagian dari, entah itu dibilang workshop atau dibilang apalah, yang terpenting ini membawa manfaat, kemudian terutama bagi perguruan tinggi kita dan juga mungkin untuk para dosen tetap begitu ya, untuk bisa menjadi salah satu bukti tertulis atau sertifikat dan lain sebagainya, karena itu sangat dibutuhkan. Dan ada beberapa agenda-agenda lain selain daripada pembuatan panduan KKN ini. Masih ada lagi nanti skripsi, nanti ada lagi pedoman akademik, kemudian masih ada lagi nanti terkait dengan beberapa kegiatan-kegiatan lain yang kita kemas seperti ini. Artinya semuanya memiliki manfaat untuk baik untuk saya ataupun untuk dosen tetap terutama. Dan tentunya saudara-saudara sekalian, karena di era yang serba digital ini, maka tentu kita mencoba untuk memulai juga dengan secara digital. Dalam waktu dekat setelah ini barangkali melihat dari kalender akademik itu kan KKN yang harus dilakukan, kemudian skripsi juga harus dilakukan, kemudian perkuliahan yang nanti juga akan kita lakukan itu juga akan sudah melakukan dengan satu operator. Artinya Zoom yang nanti terbagi menjadi 12 kelas dalam satu operator. Dan itu tentu agar supaya memudahkan baik itu kepada para dosen dan juga para mahasiswa, kita juga akan melakukan sosialisasi kepada para dosen terkait dengan itu, biar tidak terjadi kebingungan bagi para dosen ketika nanti sudah berjalan. Karena tentu kalau tanpa sosialisasi nanti khawatirnya pada saat pelaksanaan terjadi kekacauan begini dan begitu dan lain sebagainya. Berikut juga terkait dengan beberapa hal mengenai tentang KRS, mengenai tentang lain-lain, itu juga sudah kita mulai dengan digitalisasi yang semua mahasiswa juga harus melakukan secara digital. Dan itu juga sudah kita mulai, nanti kita lihat seperti apa respon dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu saudara sekalian, saya juga ada sebuah keinginan, bayangan begitu ya, terkait dengan minimnya penelitian yang kita miliki, terutama bagi para dosen. Kita tidak pernah mencoba untuk menjadikan satu terkait dengan skripsi mahasiswa untuk dijurnalkan, yang itu ada nama dosen di dalamnya. Sehingga mau tidak mau itu kan menjadi sebuah penelitian bagi para dosen. Nah itu nanti tidak akan terjadi lagi yang namanya jurnal keislaman yang kita miliki itu sampai kemudian kekurangan penulis. Kalau itu bisa kita implementasikan, kalau itu bisa kita laksanakan. Dan ini akan kita coba pada skripsi kali ini, yang nanti seluruh daripada dosen pembimbing itu juga sekaligus nanti masuk di dalam penelitian untuk yang dijurnalkan, terutama yang masuk di baik di jurnal keislaman ataupun di jurnal yang lainnya, sehingga tidak akan ada penelitian yang sifatnya mubadir yang tidak mengikutkan terhadap para dosen dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu saudara sekalian, saya pikir di waktu yang lain nanti kita akan bicara banyak mengenai tentang itu, tetapi di awal ini kita mencoba untuk mengawali terkait dengan panduan KKN yang memang segera harus kita laksanakan. Dan kalau melihat kalender mestinya Agustus, tapi nanti bisa kita laksanakan misalkan mulai dari bulan September, paling tidak ada 1 bulan, karena ada 4 tahapan dalam pelaksanaan sebagaimana rencana
yang ada di dalam panduan KKN ini. Dan dalam pedoman KKN STAI Taruna era pandemi ini, karena di situ tertera adalah LP2M yang dalam hal ini diketuai oleh beliau Bapak Dr. Nasiri, maka nanti akan dipandu oleh beliau terkait dengan pedoman KKN STAI Taruna ini, dan kita berharap bahwa partisipasi dari para dosen yang lainnya untuk bisa menambahkan atau melakukan koreksi atau apapun itu yang kita harapkan agar supaya nanti pedoman yang ada ini bisa betul-betul terwujud dan baik dan bisa dilaksanakan oleh mahasiswa STAI Taruna Surabaya. Saya pikir itu sebagai pengantar dari saya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya waktu terkait dengan pelaksanaan atau disebut workshop atau apapun lah ya terkait pedoman KKN, saya serahkan kepada Ketua LP2M untuk memimpin acara ini sampai dengan tuntas. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas segala partisipasi rekan-rekan semua. Insya Allah kita mencoba untuk bekerja secara cepat. Tadi sudah saya sampaikan, ini adalah kegiatan yang bersertifikat sehingga setiap nanti pelaksanaan, bahkan mungkin belum selesai pelaksanaan, insya Allah sertifikat sudah jadi dan bisa diberikan melalui email masing-masing yang telah didaftarkan di dalam absen pendaftaran yang ada. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ketua STAI Taruna Dr. Haji Zuman Malaka SHMH MKN. Untuk saya sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua tadi, suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas sekali. Oh, matur suwun. Matur suwun. Untuk selanjutnya mari kita bedah dan kita bahas bersama terkait dengan pedoman KKN yang istilahnya KKN darurat atau KKN tanggap pandemi COVID-19. Perlu disampaikan, perlu diketahui bersama oleh Bapak Ibu anggota rapat semuanya bahwa sebentar. Sebentar. Suara saya masih kedengaran? Masih. Ini kok error ini. Gak apa-apa, fotonya kan. Jelas. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih. Terkait dengan panduan KKN yang perlu kita ketahui bersama sebagaimana yang sudah di-share di grup pimpinan ataupun di grup dosen tetap, ada poin-poin penting yang perlu kita preteli dan kita sempurnakan bersama di dalam panduan itu, khususnya yang terkait dengan tema, kemudian jenis KKN dan capaiannya yang perlu kita bahas bersama. Baik, karena KKN ini sifatnya darurat, KKN pada 2021 ini sifatnya darurat, maka tentunya tema umum yang ada di panduan itu kan terkait dengan pendidikan, sosial, ekonomi, dan tentunya hukum, perlu difokuskan ataupun dikerucutkan. Oleh karena itu, saya harapkan di dalam pertemuan rapat kali ini kita mendapatkan satu tema besar yang fokus pada penanganan ataupun kepedulian kita terhadap penanganan penanggulangan COVID-19. Baik, saya buka termin untuk diskusi. Pertama terkait dengan tema sebelum
menentukan jenis-jenis jenis KKN yang akan kita pilih. Disilakan Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Langsung saya mulai Eh, aja ya, Pak Nasiri. Siap. Mulai Silakan ke- Dr. Nyai Lia Istiqamah. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Poli dan yang terhormat semuanya, segenap pimpinan maupun para dosen. Ada beberapa hal. Yang pertama sudah saya baca, memang dibuat online ya, karena sudah zamannya online. Namun yang terpenting se-online apapun kita tetap ada roh dari hybrid. Apa itu hybrid? Maksudnya bahwasanya sisi konvensional tidak kita tinggalkan, tetap kita ada sisi konvensional yang kita mix and match dengan digital. Jadi tetap ada apa yang sudah berlaku sebelum pandemi tetap ada, tapi kita mix and match aja. Nah, di situ sudah saya lihat juga beberapa KKN yang ternyata sekarang ini memang karena era digital, maka era publikasi. Ketika kita bicara era publikasi, maka apapun kegiatan itu benar-benar dipublish dan dipublish gitu loh. Itu akan menjadi suatu syiar untuk kampus juga. Dan dari publish KKN di beberapa kampus, tetap mereka ada turun ke lapangan. Saya lihat. Kemudian ketika dari pedoman sekarang ada suatu pemaksimalan sosial media yang sudah saya lihat ada Instagram dan sebagainya, itu bagus banget. Jadi itu memang tetap kita gunakan. Tapi ketika saya bicara apa maksudnya turun ke lapangan, tetap ada bagaimana agar teman adik-adik itu memiliki dokumentasi yang keren. Jadi dari KKN di era sekarang ini, maka kita memiliki suatu tagline, ini saran saya, yaitu mahasiswa bangun peran API sebagai pengabdi masyarakat. API adalah adaptif, partisipatif, dan inovatif, dan kreatif. Nah, ketika bicara sektor API ini, maka ketika mahasiswa turun ke lapangan, tugas mereka satu, abadikan momen. Ambil peran, ambil momen. Mahasiswa tidak boleh turun ke lapangan tapi tidak memiliki dokumentasi yang baik. Jadi kita sarankan ke mereka, nggak usah sering-sering turun ke wilayah lapangan misalnya. Turun aja 1-2 sesuai dengan target kalian, tapi begitu turun ambil dokumentasi. Begitu turun ambil video. Begitu turun ambil foto yang bagus. Begitu turun syukur-syukur mahasiswa itu kita didik untuk bukan hanya berbicara laporan tertulis, tapi mereka kita kasih stimulus, ayo Dek bikin rilis berita. Bikin apa sih yang menjadi inti dari turunmu ke lapangan ini apa? Hari ini kamu mengabdi, kamu ketemu Pak RW, kamu ketemu tokoh masyarakat, apa yang kamu dapatkan? Mereka harus punya pesannya itu apa. Nah, ini sama halnya dengan yang memang sekarang lagi digelorakan sama Pak Menteri, bahwasanya tidak ada batasan dalam mahasiswa. Jadi intinya istilah API ini tagline yang bagi saya Pak belum ada dimiliki kampus lain. Ya, monggo ini dipakai, itu akan menjadi suatu tagline juga untuk pemberitaan Taruna di publish ya. Itu aja Pak Nasiri, monggo lanjut. Kenapa Pak Nasiri kok ketawa? Semangat Pak Terkesima Nasiri. dengan suaranya itu. Iya. Siap Pak Ketua. Intinya adalah publikasi hasil KKN atau ketika pelaksanaan dan kemudian optimalisasi terhadap misos. Jadi apa yang kita lakukan, kita dokumentasikan dan kita upload di salah satu medsos yang masing-masing mahasiswa miliki termasuk kampus. Jadi ada ada kesinambungan antara mahasiswa dengan pihak kampus nanti ketika mahasiswa melakukan satu kegiatan langsung didokumentasikan, langsung link ke kampus oleh kampus nanti langsung dipublish di website kampus secara resmi. Baik, cuma itu nanti semacam usulan dari beliau. Yang saya minta pada momen kali ini khususnya pada event sesi pertama adalah terkait dengan penekanan tema.
Karena tema yang ada yang kita tulis adalah tema umum, keagamaan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, sosial, dan ekonomi, dan seterusnya. Itu kan secara umum. Oleh karena itu, di dalam pedoman ini diharapkan ada tema, grand tema, yang langsung menukik satu permasalahan dalam bentuk sebuah kata-kata yang jelas. Disilakan yang lain, setelah Bu Lia, silakan yang lain, Pak Fadli, Pak Fathur, Pak Sumiaji, Pak Kiai Sumiaji, disilakan. Sesi kali ini fokusnya pada tema. Kalau bisa langsung tema, usulan tema, atau kalau memang ada keinginan lain dari forum untuk tema, kita loncati pada yang lain. Monggo. Bisa masuk di kolom chat aja, Pak. Pripun? Bisa masuk di kolom chat juga, nanti kalau ada yang mau gabung. Oh iya, silakan. Kalau yang belum bisa menyampaikan secara lisan bisa ditulis di dalam chat, kolom chat ya. Silakan. Saya Pak Nasiri, dari saya Pak Nasiri. Pak Kiai Fadli. Monggo Pak Kiai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, khususnya para pimpinan yang saya hormati. Menyimak dari konsep pedoman KKN kita pada saat ini, ya, memang secara garis besar berbeda dengan KKN sebelumnya, baik dari sisi tema maupun dari konsep pelaksanaannya. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, ya, sedikit saya mereview, ya, apa sebenarnya substansi dari pelaksanaan KKN kita. Kembali apa yang disampaikan oleh Pak Ketua LP2M tadi, bahwa tema kita terlalu umum itu. Ya, saya setuju itu terlalu umum. Karena apa yang ada di kita, sumber daya yang ada di kita, itu hanya berkaitan dengan pendidikan keagamaan dan hukum. Hukum itu pun juga hukum keagamaan. Maka dari itu, ya, saya lebih setuju kalau seandainya tema kita yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, tapi dirangkai dengan permasalahan yang berkembang saat ini. Mengapa demikian? Ya, bidang yang kita kuasai, ya, bidang yang ada potensi yang ada pada kita itu adalah pendidikan keagamaan, kemudian juga kaitannya dengan hukum. Sementara KKN kita yang disebut dengan KKN tematik itu adalah pelaksanaan KKN yang berorientasi pada bidang tertentu yang menjadi permasalahan pokok yang dihadapi oleh masyarakat sekarang. Bersamaan dengan itu ada kebijakan dari pemerintah untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, masalah pokok tadi yang berkaitan dengan COVID. Hakikat itulah yang sebenarnya menjadi bagian kita dari sisi keagamaan. Kalau seandainya kita masuk pada teknis medisnya, tentu kita tidak menguasai. Teknis ekonominya tentu kita tidak menguasai. Tapi kita masuk pada sisi basic yang kita miliki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tadi setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zuman selaku ketua, ya, bahwa KKN kita pada tahun ini tidak boleh gagal, tidak ada, harus ada. Mengapa demikian? Ya, karena pada hakikatnya KKN itu adalah sebuah pembelajaran. Kalau selama ini mahasiswa belajar di kampus di semester 1 sampai semester 6, pada saatnya mahasiswa itu belajar di masyarakat, memahami kondisi masyarakat, memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kalau saat ini masyarakat kita semuanya menghadapi permasalahan besar yang disebut dengan COVID itu, ya, bagaimana kita masuk dari sisi keagamaannya. Ya, itu. Kemudian
substansi program kegiatan KKN kita. Ya. Apa yang telah disampaikan oleh dalam konsep itu sebenarnya sudah bagus. Ya, sebenarnya sudah bagus. Cuman barangkali ya itu perlu dikemas, perlu disinkronkan dengan visi dan misi Stai Taruna. Visi dan misi Stai Taruna juga harus menjadi payung besar dalam pelaksanaan kegiatan KKN kita pada saat ini. Disinilah sebenarnya kohesivitas program dan kegiatan KKN di masa pandemik ini ya dengan SPMI ya dengan SPMI sistem apa itu wah lupa lagi ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Pak Nasiri selaku Ketua LP2M ya, mungkin barangkali sedikit disempurnakan yang berkaitan dengan visi misinya, visi misi yang akan dicapai dari ini. Itu tertuang dalam program kegiatan. Kemudian jenis KKN, di situ disebutkan KKN dari rumah, KKN kerja sosial, dan KKN yang berbasis pada riset. Dari ketiganya itu, ya, saya lebih setuju Pak, pilih satu saja Pak, yaitu KKN yang kerja sosial. Mengapa demikian? Karena kalau KKN dari rumah atau yang disebut dengan daring itu, ya, itu sifatnya komunikasi antara kita dengan masyarakat itu sangat jauh. Hanya mengupload video, film-film pendek dan seterusnya. Itu barangkali untuk sementara ini mungkin dihindari dulu. Kalau bisa Pak Nasiri, mari kita bicarakan pada kesempatan ini ya. Kita perdalam KKN yang kerja sosial itu. Mengapa demikian? Kerja sosial itu kita masuk pada permasalahan masyarakat tapi tidak bergerombol sesuai dengan program pemerintah yang 5M itu, program 5M itu tidak bergerombol. Mungkin 2-3 orang bekerja sama dengan COVID, dengan gugus tugas COVID yang ada di kecamatan atau desa, disitulah kita masuk. Di situ kita masuk dengan program-program yang dibawa oleh kita sesuai dengan visi dan misi Taruna. Ya, tentu kita harus buat panduannya yang benar agar mahasiswa tidak merasa kesulitan nanti setelah mereka berada di lapangan. Itu barangkali Pak Nasiri. Sementara dari saya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Dan kalau seandainya ada yang belum jelas dari saya tadi, ya saya bisa ulangi Pak. Monggo. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai Dr. Fadli Hafira terkait dengan usulan. Memang betul usulannya beliau bahwa sementara di dalam buku pedoman ini memang umum, karena Ketua LP2M beserta jajarannya tidak punya otoritas untuk menentukan tema tertentu tanpa ada urun rembuk dan semacam workshop semacam ini. Oleh karena itu diadakan workshop dan rapat siang hari ini untuk menentukan tema atau grand tema yang pas di dalam menghadapi KKN darurat dalam suasana pandemi semacam ini. Maka tadi diusulkan oleh Pak Fadli, bukan terlalu umum, dikerucutkan menjadi 2 sesuai dengan prodi yang kita miliki, yaitu pendidikan keagamaan dan hukum Islam, hukum keluarga Islam. Maka nanti bisa fokus pada pendidikan keagamaan dan keluarga Islam, begitu aja nanti. Cuma bahasa, kemasan bahasa nanti bisa didiskusikan secara tulisan aja nanti di grup ya, untuk bahasa. Yang jelas kita sudah menemukan satu semacam kesepakatan titik temu terkait dengan tema pendidikan keagamaan dan hukum Islam, hukum keluarga Islam. Jadi keluarganya dihilangkan biar lebih umum gitu ya. Itu yang pertama kita terima, itu bagus. Kemudian terkait dengan jenis
jenis KKN yang ditawarkan di dalam pedoman itu memang itu adanya yang pernah ditawarkan oleh pemerintah, yang pernah dilakukan di berbagai kampus. Cuma saya sebenarnya mau mengusulkan begitu juga. Cuma saya tidak bisa, sekali lagi tidak bisa menentukan karena ini harus kesepakatan bersama, yaitu terkait dengan jenis KKN. Kalau KKN dari rumah atau yang disebut dengan KKN DR itu biasanya kecenderungannya kurang efektif. Dan anak-anak biasanya tidak ada kerjaannya, hanya komunikasi dan manfaatnya kurang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian kalau KKN berbasis riset, khususnya bagus juga, cuma karakteristik dari mahasiswa kita menuju ke sana masih belum terlalu bagus. Oleh karena itu yang paling pas sesuai dengan basic keagamaan kita, tarbiyah ulumin nahdiyah, maka kerja sosial itu paling pas. Kerja sosial itu baik nanti langsung bekerja sama dengan masing-masing ketua gugus tugas COVID-19 di masing-masing kelurahan atau masing-masing RW, RT. Kemudian nanti tentunya ini nanti kelompok kerja mahasiswa itu tidak boleh lebih dari 3 orang. Maksimal nanti 3 orang aja Pak Fadli ya, dan yang lain ya. Ya, 2-3 orang Pak Nasiri, 2-3 orang. Ya, jadi kalau dikelompokkan seperti biasa sampai 10-15 itu nanti terjadilah kerombolan dan kita akan mendapatkan kritikan dan sorotan dari pihak pemerintah. Oleh karena itu nanti kelompoknya jadi kelompok-kelompok kecil. Maka biar tidak terjadi terlalu banyak pembimbing, bisa jadi satu pembimbing lapangan itu DPL membimbing beberapa kelompok kecil itu. Ya, jadi tidak terlalu banyak kelompok, tidak terlalu banyak orang di dalam satu kelompok. Itu bagus. Kemudian poin terakhir dari Pak Fadli yang ini juga penting, ada sinkronisasi antara visi misi kampus, visi misi prodi masing-masing, dan tentunya visi misi di dalam sebuah kegiatan khususnya KKN yang mungkin akan kita pilih KKN KS ini, kerja sosial. Visi misinya apa? Apakah nanti sudah cocok dengan visi misi yang ada di kampus atau tidak? Kalau tidak nanti bisa diolah kembali biar ada sejarul sehingga hasil KKN nanti sesuai dengan yang diharapkan di dalam visi misi di dalam perguruan tinggi kita. Saya kira itu. Terima kasih Pak Fadli ya. Untuk yang lain disilakan. Tapi kita sudah menemukan dua poin ya. Satu tentang tema, sudah fokus pada pendidikan keagamaan dan hukum Islam. Kemudian kedua, usulan yang kalau memang tidak ada usulan lain, maka usulan ini satu-satunya usulan yang kita terima, yaitu jenis KKN kita pilih, ada KKN kerja sosial. Namun nanti jenis KKN ini tetap akan kita cantumkan di dalam buku panduan Pak Fadli, namun nanti ada penjelasan tambahan bahwa dalam pelaksanaan KKN tahun 2021 ini pihak LP2M hasil rapat menentukan bahwa jenis KKN yang kita pilih, yang kampus pilih adalah KKN KS. Begitu Pak Fadli ya? Ya, begini Pak Seri, begini ya. Buku panduan ini ya, di samping dibaca kita, ya, inventaris kita juga akan dipegang oleh mahasiswa. Ya kan? Ya. Maka dari itu mahasiswa jangan diberi pilihan, Pak. Ya. Enggak, maksud saya bukan pilihan Pak Fadli. Ya. Ini sebagai pengantar bahwa jenis KKN itu ini kemudian. Oke, setuju. Ya, setuju, Pak. Akan tetapi Pak, kalau memang yang dipilih kita adalah KKNKS kerja sosial, ya, mohon dengan hormat kita, ya, bersama dengan Ketua LP2M, ya, menyusun secara rinci, ya, yang sifatnya aplikatif Pak, ya, menyusun secara rinci dan aplikatif bisa dilakukan oleh mahasiswa, ya, secara detail
Artinya yang KKN-KS ini mari kita susun dengan baik ya, yang lebih aplikatif ya, yang sifatnya tidak general seperti yang ada sekarang ini. Saya sependapat dengan Pak Nasiri. Ini adalah payung, Pak. Mungkin perlu ditambahi KKN-KS ini ditulis atau diberi penjelasan secara rinci, dan ini yang akan kita pilih, yang akan kita jadikan dasar untuk pelaksanaan KKN tahun 2021. Ya. Oke, makasih Ya. Pak Nasiri. Mantap Pak Fadli, mantap. Memang seperti itu, kita akan berikan tambahan keterangan yang detail dan aplikatif. Ya. Dalam arti aplikatif itu mudah dipahami dan mudah dilaksanakan serta terjangkau sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Begitu Pak Fadli ya? Betul, betul. Ya. Siap. Terima kasih. Gak ada kopinya ya? Bisa masuk Pak? Siap. Dengan Pak siapa? Pak Imas. Oh, sekarang Pak Imas. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pimpinan dan Ketua LP2M. Sekilas saya membaca untuk panduan buku panduan KKN ini sebenarnya sudah pas. Mas, sebentar Pak Imas. Iya. Pak Imas, ini di lokasinya di mana kok nggak kelihatan ini? Wah. Iya, sebentar Pak. Kondisinya di jalan ini loh. Silakan. Jadi kenapa kok di situ kan sudah bagus sebenarnya. Di situ ada pilihan-pilihan yang dimana tidak memberatkan mahasiswa. Artinya di situ ada kerja dari rumah, KKN dari rumah, terus kerja sosial, terus yang ketiga adalah riset. Kalau sekilas saya baca dari rincian yang pertama terus sampai terakhir itu tujuannya hanya untuk memudahkan di mana belum tentu mahasiswa itu berada di Surabaya semua. Atau belum tentu mahasiswa itu juga berada di satu lokasi yang sama. Artinya kalau ada pilihan-pilihan maka tentunya lebih memudahkan untuk mahasiswa itu sendiri mau melakukan KKN. Lah, KKN dari rumah itu bukan berarti KKN yang dimana dia tidak melakukan apapun, hanya kerja di rumah, nganggur, foto-foto, enggak seperti itu kan. KKN di rumah itu kan ya berarti aktivitas yang ada di rumah, di mana kata Bu Lia tadi jelas bahwa setiap ada momen, misalnya di daerah situ ada pembagian sembako, ya mahasiswa ini kan bisa ikut partisipasi dalam hal penanganan tadi. Nah, artinya itu berarti sudah bisa dikatakan dia itu KKN membantu sesama di warganya terdampak. Contoh kecil seperti itu. Nah, oleh karenanya kalau kita hanya batasi misalnya satu, otomatis misalnya orang yang bukan dari Surabaya, tentunya mahasiswa kita juga ada dong dari luar Surabaya. Nah, itulah yang menjadi titik berat di mana agar bisa menjadi pilihan-pilihan momen-momen di mana dia bisa KKN dengan dengan enak, enjoy, dan tentunya kita juga bisa membimbing dengan leluasa, Pak. Seperti itu. Lah, kalau kita misalnya pilih yang ketiga riset, kita selama ini tidak tahu apakah betul mahasiswa kita itu kurang mengerti atau tidak mengerti sama sekali tentang riset, kita belum tahu. Lah, barangkali dengan KKN ini nantinya memudahkan bagi
mahasiswa untuk melakukan kegiatan skripsi di masa yang akan datang. Tentunya dia sudah meriset. Riset itu kan berarti bukan tentu ya memang belum bisa 1 atau 2 bulan, tapi kita untuk mencoba bagaimana sih riset itu, bagaimana sih kerja sosial itu kan seperti itu. Nah, artinya kenapa di dalam buku panduan itu tertulis jelas ada salah satu keilmuan indisipliner, artinya tidak hanya khusus misalnya pendidikan. Nah, kita mau terjun, bahasanya seperti ini. Misalnya kita mau terjun ke pendidikan, sedangkan misalnya di daerah saya itu sekolahan itu jauh, 1. Terus akses pendidikannya kurang. Terus bagaimana nantinya aplikasi yang memang benar-benar saya terapkan kan akhirnya menjadi kurang, Pak. Dan itu ada pembatasan lagi yang akhirnya mahasiswa bisa jadi enggan untuk melakukan KKN itu sendiri. Ya. Kenapa kok itu indisipliner banyak sekali? Saya kira mungkin untuk memudahkan saja. Misalnya Gak jelas Pak Imas suaranya. Ekonominya terhadap suatu produk online katakanlah bisa di-online-kan. Lah, cara misalnya jamu mahasiswa membuat jamu, praktek-praktek jamu lah itu semua divideokan atau didokumentasikan dengan cara yang bagaimana agar ekonomi di daerahnya itu berkembang. Nah, itu kan juga berkaitan juga dengan ekonomi lah. Maksudnya hal-hal yang yang suatu disiplin ilmu yang banyak itulah memudahkan mahasiswa untuk melakukan KKN karena darurat itu. Saya kira, dan untuk misalnya kalau kayaknya lebih itu ya, lebih enak aja kalau banyak. Meskipun itu bukan bidang mahasiswa di dalam bidangnya masing-masing. Artinya bukan di jurusannya. Nah, tapi di daerahnya misalnya ada ekonominya, terus ada kawasan kesehatannya, ada kawasan perdagangannya, itu kan lebih memudahkan mahasiswa untuk bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Ya, seperti itu. Mohon maaf sebelumnya, hanya itu saja. Dan untuk temanya tadi kayaknya sudah pas itu. Apa kata Bulia tadi itu meskipun hanya tinggal ditambahi sedikit, misalnya agar menjadi suatu tema yang memang benar-benar meskipun lingkupnya itu banyak tapi bisa mengarah gitu aja. Terima kasih Pak Nasiri. Ya. Terima kasih Pak Imas ya. Pak Imas Ya, kayak sama-sama Pak. itu naik ambulan apa gimana itu? Kok ada bunyi ambulan? Iya, tadi kebetulan ada ambulan yang lewat, Pak. Oh iya, terima kasih. Pengawal Pak Nasiri, bukan naik pengawal. Oh gitu. Pengawal ya. Baik, enjoy ya. Ini untuk bahasa tema nanti kita diskusikan secara tulis ya, karena kalau diucapkan terkadang tidak pikiran kita tidak terlalu nyambung. Tetapi untuk Halo Pak Nasiri, ingin gabung. Pak Kiai Dr. Andes Kiai Haji Sumahaji. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh pimpinan STAI Taruna Surabaya, wabil khusus Ketua LP2M Pak Dr. Kiai Haji Nasiri. Kalau saya menanggapi apa yang disampaikan Pak Imas tadi, mohon maaf pemahaman saya tentang pelaksanaan KKN yang memudahkan
bagi mahasiswa untuk melaksanakan KKN. Yang dikatakan tidak memungkinkan ada mahasiswa yang dari daerah. Ini berarti pelaksanaan KKN ini, penanggapan saya, itu berarti bisa dilakukan perorangan di daerahnya sendiri, Masing-masing. sesuai dengan ya daerahnya masing-masing melaksanakan sesuai itu. Berarti kan tidak harus berkelompok atau berorganisasi atau pergu. Nah, namun dengan demikian nanti apabila pelaksanaan itu dilakukan seperti itu, terus sistem dosen pembinanya itu pelaksanaannya bagaimana atau aturannya bagaimana. Ini nanti yang perlu juga dijelaskan barangkali supaya dosen pembinanya nanti juga paham. Saya kira itu aja Pak Nasiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Sumiaji. Jadi agak nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Imas, bahwa untuk Pak Imas sepertinya agak berbeda dengan Pak Fadli Hafera ya. Kalau Pak Imas lebih cenderung untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih salah satunya dengan berbagai argumentasi yang disampaikan tadi itu. Dan untuk yang punya Pak Fadli juga bagus, dan saya pribadi nanti lebih setuju kalau memang itu difokuskan pada salah satunya. Memang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pilihan itu. Pilihan itu pada kampus. Jadi kementerian itu memberikan pilihan jenis KKN, DR, KS, dan BR itu ke kampus. Secara logika kampus itu semestinya bisa menentukan satu kebijakan. Tetapi ini hasilnya nanti kita putuskan di belakang sesuai dengan kesepakatan, kemufakatan bersama. Dengan berbagai argumentasinya. Untuk DPL, Pak Sum, nanti DPL itu saya kira tidak terlalu sulit untuk menentukan DPL. Maka DPL nanti bisa jadi kalau memang itu terpaksa, KKN itu individu ataupun 2 orang, sebagai sampaikan Pak Fadli sampai 3 orang, nanti DPL-nya tidak terlalu banyak juga. Mungkin DPL-nya hanya 5 orang atau 10 orang. Satu DPL lagi menangani berapa orang atau beberapa kelompok kecil itu. Akhirnya itu silakan di tempat yang lain. Saya Pak Nasiri menambah Pak Nasiri. Oke. Oke. Monggo, Fadli. Ya. Menanggapi apa yang disampaikan Pak Imas tadi. Ya. Konsep dari Pak Imas itu bagus, Pak. Ya. Sangat bagus. Jadi artinya KKN DR, KKN KS, KKN berbasis riset, itu semuanya bagus, Pak. Semuanya bagus, baik. Tapi melihat lokasi kampus, melihat potensi kampus. Jadi DR itu, Pak, DR itu apabila memiliki mahasiswa yang banyak prodi, yang banyak disiplin ilmu, sama dengan riset, Ya, riset itu diharapkan nantinya membuat karya tulis ilmiah yang ditinjau atau dilakukan dengan berbasis berbagai ilmu pengetahuan. Contoh misalnya, saya ambil contoh konkret UIN Sunan Ampel Surabaya. Di situ ada disiplin ilmu saintek, ada disiplin ilmu hukum, ada disiplin ilmu ekonomi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu bagus kalau seandainya mengambil KKN berbasis riset. Termasuk juga kalau seandainya kampus itu misalnya seperti Stikom misalnya yang berbasis teknologi, kalau mengambil yang KKN-DR itu sangat bagus. Lah, sementara potensi kita, ya kampus kita STAI Taruna yang hanya memiliki 2 jenis prodi, yaitu pendidikan agama dan hukum, ya, maka sangat pas kalau seandainya mengambil KKN KS. Nah, sedangkan pesertanya cukup
1-2 orang, walaupun orang itu mahasiswa kita itu ada berasal dari luar Jawa misalnya, tetap bisa dilaksanakan di luar Jawa. Tidak ada masalah. Kalau kebetulan mahasiswa yang bersangkutan dari luar Jawa berada di Rungkut, tetap bisa dilaksanakan di Rungkut di mana dia berada. Karena apa? Karena dia bisa bekerja sama dengan RT, RW, kelurahan seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Nasiri tadi. Sehingga dengan demikian, sekali lagi saya tegaskan, 3 bentuk jenis KKN itu sebenarnya sangat bagus, sangat baik. Konsep itu sangat sempurna. Cuman kita memilih mana yang lebih potensial sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Itu barangkali Pak Nasiri, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fadli. Tanpa mengurangi rasa hormat pada semua yang berpendapat, ataupun yang belum berpendapat tapi setuju dengan pendapat-pendapat yang disampaikan, maka pimpinan sidang ingin memutuskan satu item dulu, sesuai dengan apa, bahwa tema kita nanti terkait dengan pendidikan keagamaan dan hukum Islam. Begitu aja ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang kedua, jenis KKN kita pilih salah satunya. Kalau salah satunya itu maka ada usulan tadi dan saya sepakat itu KKN kerja sosial. Karena kalau DR, yang DR itu Pak Imas bukan dari rumah kerja apa semacam pembagian sembako itu masuk KS itu kerja sosial, bukan DR. Yang namanya dari rumah itu 100% dari rumah dilakukan secara online, kegiatannya secara online, kemudian diupload di Facebook, di YouTube dan seterusnya sebagaimana dalam panduan itu. Maka bagaimana ini disepakati ya? Satu jenis. Pak Nasiri barangkali boleh masuk. Barangkali boleh masuk Pak Nasiri. Monggo. Baik, terima kasih Pak Nasiri waktunya. Terkait dengan rencana mau dipilih antara mau DR, mau KS, atau mungkin riset, saya pikir begini, kalau misalkan di dalam buku panduan itu barangkali tiga-tiganya tetap dimasukkan, tetapi mungkin stressingnya seperti yang tadi diusulkan, kalau memang mau ke KS ya nanti kita penekanannya ada di KS. Tetapi begini, saya itu berharap begini, kan ini kita punya banyak dosen ini kan potensial ya, artinya dia tidak hanya memahami terkait dengan KS saja, barangkali dia juga punya kemampuan di DR atau mungkin di riset yang nanti ketika dia dijadikan sebagai dosen pembimbing. Nah, terkait dengan teknis pelaksanaan di dalam buku pedoman ini kan sudah ada gitu. Artinya nanti Bapak Ibu bisa melihat ada petunjuk teknis pelaksanaan dari ketiga jenis KKN yang ada. Barangkali ada yang belum baca, mungkin bisa dibaca sampai dengan ada 4 tahap dalam pelaksanaan yang masing-masing itu per minggu apa yang kegiatan bentuknya sampai bukti apa yang harus diberikan itu dari ketiga jenis KKN ini juga saya pikir sudah sangat jelas di dalam buku pedoman sehingga nanti kita kan belum tahu ya kalau dari masing-masing dosen kita ini kan luar biasa semua begitu. Kalau memang dia melihat bahwa ada salah satu mahasiswa yang barangkali dia memang dalam situasi dan kondisi yang bisa dilakukan di DR atau di riset, barangkali kita tidak bisa memaksakan harus KS seperti itu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi kalau mau difokuskan di KS, ya monggo, karena nanti setelah ini sudah kita sepakati buku pedoman ini, maka nanti pada saat pembekalan KKN kepada mahasiswa, maka nanti itu pun akan kita stressingkan kepada bentuk KKN KS, sehingga nanti kawan-kawan dari mahasiswa bisa lebih paham terkait dengan bentuk KS. Nah, untuk kedepannya barangkali masih dilakukan
dalam pandemi seterusnya, maka kita barangkali baru mencoba untuk pelaksanaan KKN baik bentuk DR maupun riset. Nah ini kan yang terpenting mereka kenal dulu, kalau menurut saya itu. Kalau memang stressing di KS, yang monggo di KS, tetapi kalau di dalam bentuk buku pedoman, saya pikir ketiga bentuk KKN ini masih tetap dicantumkan saja, tapi nanti kita akan terkait itu. Oke, setuju. Bentuk laporan itu juga sudah kita sampaikan, ada di dalam lampiran bentuk laporan yang harus disampaikan oleh mahasiswa itu juga ada, sehingga insya Allah kalau nanti dengan dosen pembimbing yang pas, maka dia tidak akan kesulitan untuk membuat laporan. Yang terpenting nanti ketika membagi, betul-betul bahwa dosen itu memahami terhadap buku pedoman yang kita bahas atau kita kaji pada siang hari ini. Saya pikir itu. Terima kasih, Pak Nas. Terima kasih Pak Ketua ya. Jadi tadi di awal memang sudah ada yang mengusulkan bahwa ketiga jenis KKN ini tetap harus muncul di dalam panduan sebagai tindak lanjut dari surat edaran dari Kemendikbud, tetap sekaligus sebagai pengenalan bagi masyarakat masing-masing. Namun ketika kita memilih salah satu jenis KKN tersebut, maka tentu harus ada tambahan keterangan abstracingnya dan sebagai tambahan panduan ataupun tahapan-tahapan secara detail dan jelas agar tidak membingungkan mahasiswa. Memang seperti itu Pak Zuman, dari awal memang sudah disampaikan. Baik, mungkin sekali lagi ada satu lagi terkait dengan jenis KKN. Iya, saya Pak Nasri. Silakan, Bu Nyai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati segenap jajaran pimpinan dan juga Bapak Ibu dosen. Menarik sekali ya pembicaraan kita, sesuatu hal yang baru dan memang mungkin untuk tahap awal ya, mungkin untuk yang mudah-mudahan untuk tahap awal dan akhir gitu ya. Karena harapan saya dan juga kita tentunya tahun depan kita sudah tidak memakai buku panduan ini yang tanggap COVID lagi ya, tapi sudah normal begitu. Baik, pendapat dari Pak Imas, Pak Fadli, juga Pak Abulia tadi, itu sebenarnya bisa dikombin. Dan untuk masalah KS dan DR itu kayaknya mungkin harus ada kesalahpahaman barangkali di antara kita. Karena apa? Pengertian umpama DR ya dari rumah itu anggotanya berapa? Anggota pesertanya berapa? Umpama 1 begitu ya, atau 2 atau 3, pokoknya yang tidak berkelompok. KS juga demikian kan, tidak boleh lebih dari 3 gitu. Jadi sebenarnya antara KS dan DR itu hampir ini. Jadi paling tidak pada saat mahasiswa melaksanakan KKN ada DR, ada KS, ada juga riset. Jadi rohnya itu sebenarnya ada di situ, cuma memang di kita mungkin ada kekeliruan memaknai tadi antara DR, KS, dan riset. Semuanya tetap ada riset semuanya. Satu. Kemudian yang kedua, di 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu Grisni ya. Grisni itu angkatannya Mbak Nanda kalau nggak salah. Dia posisi waktu itu pada saat semester berapa, jadi pada saat semester 6 ya, atau 7 awal, dia pindah ke Bekasi. Nah, kebetulan saya kan kaprodinya, saya cari bentuk yang dia bisa KKN sendiri. Dan ternyata di UIN itu ada sebenarnya, mungkin nanti yang mengajar di UIN bisa menyampaikan. Jadi pola KKN itu tidak hanya berkelompok itu seperti yang kita tahu KKN yang biasa itu, tapi ada juga kelompok kecil yang jumlahnya kayak KS ini. Jadi di sekolah, jadi semacam PPL begitu. Entah itu skopnya ke perpustakaannya atau apa. Tapi itu namanya KKN. Saya lupa apa itu namanya ya. Ada kok. Yang pasti saya pinjam dari satu sekolah yang itu ada anak mahasiswa KKN dari UIN dengan pola itu. Saya pinjam, langsung saya kasihkan ke Grisni. Dan ternyata dia bisa. Dan ternyata sekarang kemudian kayaknya kita harus memakai pola itu.
Kemudian yang kedua, pendapatnya Pak Imas ya bagus, cuma ini Pak, kalau tadi kan tidak membatasi harus pendidikan atau apa gitu Pak. Ternyata di perkembangan terakhir, mungkin Pak Nasiri atau Bulia juga ingat, pada saat kita melaporkan hasil BKD, kalau umpama penelitian kita mudah. Tapi kalau pengabdian, ternyata itu harus disesuaikan dengan prodi kita. Kemarin mungkin Bulia bisa cerita, kebetulan saya juga titip nama di Bulia tentang masalah COVID ini, jadi tentang pembuatan, jadi pengabdian pada masyarakat di daerah Wonocolo, pembuatan masker. Itu ternyata ada yang ini, apa itu, verifikator, jadi sebelum ke asesor, verifikatornya itu saya disalahkan itu, karena apa? Maaf Pak Yunus itu ya, ternyata hasil kesimpulan dari semua hasil PKM dosen ternyata tidak sesuai dengan keahlian atau tidak sesuai dengan prodinya. Kecuali saya, punya saya. Nah, saya kan itu kan saya dan Bulia kan bagus itu kan ya. Pengabdian kita di satu daerah tentang ini pembuatan COVID kan ya. Tentang masalah itu pembuatan masker, maaf. Itu masih salah. Jadi harus ada sentuhan prodinya. Itu. Kemudian ini jadi kita juga masih bingung kalau nanti di apa ya. Jadi perlu ada pembicaraan lagi mungkin nanti antara pembimbing. Karena yang kita bimbing itu nanti tentunya berharap banyak dengan keterlibatan kita. Dan saya di chat juga membaca, ini benar dari Ibu Umi ya, bahwa ini kesempatan kita untuk mengadakan pengabdian dengan mahasiswa. Atau penelitian dengan mahasiswa, pengabdian dengan mahasiswa, kita kemarin kan lemah di situ. Jadi mungkin untuk PPL atau KKN ini kita bisa maksimalkan ada keterlibatan antara mahasiswa dan dosen untuk KKN ya. Kemudian nanti untuk skripsi juga demikian seperti yang disampaikan Pak Zuman juga. Jadi ada itu kolaborasi antara dosen dan mahasiswa tingkat akhir. Kemudian yang ketiga tentang masalah jurnal, kita sangat-sangat terlambat ya. Kenapa jumlah jurnal kita kan nggak banyak? Karena kalau di tempat yang lain hasil karya mahasiswa itu kan harus dijurnalkan itu ya. Harus dijurnalkan. Dan mungkin kita harus bertahap begitu Pak Zuman. Karena kalau kita melihat hasil skripsi mahasiswa, kalau kita pakai Turnitin itu mungkin nggak layak itu ya. Jadi benar mungkin nggak bisa semuanya kita jurnalkan begitu. Mungkin kita pilih yang kira-kira itu tidak ada plagiat gitu ya. Mungkin kalau di UIN juga jurnal ya Pak S1-nya. Ya, pakai ya, semuanya pakai. Malah kalau anak saya itu kebetulan kan di teknik elektromagnetik ya. Itu jurnalnya harus internasional 2, sudah bukan nasional lagi. Jadi kita itu jauh tertinggal, makanya tapi nggak ada salahnya, tidak ada kata tertinggal. Kita mulai dari tahap ini mungkin. Demikian Pak Nasiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini disampaikan dari poinnya memang jenis KKN itu ada 3, walaupun sebenarnya kita milih salah satunya, ada ketersentuhan dengan KKN DR dan BR. Itu otomatis, karena ketika KS tentunya kita ada dokumentasi, kemudian ada semacam publikasi, dan tentunya ada laporan, itu semuanya bagian dari DR dan KR tentunya. Namun kita harus menentukan, Bu Zahra, menentukan satu di antara 3 itu. Sebab kalau tidak demikian, maka nanti khawatir nanti ada ketidakfokusan mahasiswa di dalam menentukan jenis KKN. Biar ada keserasian. Namun seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua sebelumnya, ini semua hanyalah panduan untuk tataran pelaksanaannya nanti tentunya dipasrahkan sepenuhnya pada para pembimbing masing-masing. Saya kira gitu. Terima kasih untuk semuanya, kita putuskan. Oke, ada lagi? Cukup ya? Cukup Bapak Ibu? Barangkali yang nulis-nulis di chat itu bisa bersuara Pak Nasiri.
biar kita dengar suaranya. Iya, iya. Monggo Bapak Ibu yang di chat, kalau saya mau buka chatnya ini terlalu ribet. Disilakan Bapak Ibu yang nulis di chat biar disampaikan secara lisan dan kita diskusikan ya. Iya. Jadi Pak Nasiri tolong Bu Umi Musyada sama Bu Ana untuk menyampaikan pendapatnya ya. Karena tadi beliau juga sudah aktif memberikan ide di kolom chat. Monggo. Silakan. Nah ini. Bacakan aja, nggak apa-apa chatnya. Kualat, kalau dibacakan kualat. Harus baca sendiri. Nah, ini. Salah tafsir. Itu ada Pak Fathur, ini nyambung dengan yang saya sampaikan tadi ya. Pak Fathur mungkin tahu tuh ya, jenis KKN tuh Pak Fathur, yang bukan KKN yang ini. Apa Pak Fathur namanya? Ya, jadi yang disampaikan oleh Ketua Sidang tadi kan memang kementerian memberikan pilihan-pilihan. Lah sebenarnya ya kita tidak harus bisa melakukan semua itu, ya dipilih salah satu sesuai dengan kondisi yang ada di kampus masing-masing sebagaimana Pak Fadli tadi ya. Jadi contoh kalau di UINSA itu ada namanya KKN Nusantara ya kan. Jadi nanti yang Nusantara nanti berdasarkan wilayah. Nanti ada yang ABCD, ada yang PAR, nah ini. Artinya apa? Yang penting kita mengikuti aturan yang ada, tetapi juga tidak yang bisa kita lakukan mana yang itu yang memungkinkan dari kampus kita itu dalam masa pandemi ini. Ya saya kira ini kan juga masa pandemi saja. Jadi contoh kemarin di UINSA itu kan juga ada pertama Nusantara, ternyata juga banyak yang keberatan, akhirnya juga banyak yang mengundurkan diri. Kemudian awalnya juga langsung terjun ke lapangan, ternyata daring sekarang. Jadi daring, artinya kan berarti apa? Yang penting di situ bagaimana mengikuti aturan yang terbaru, tetapi juga melihat potensi atau kondisi dari kampus setempat. Lah, bagaimana sekarang kampus kita, itulah yang harus kita baca dengan seksama supaya juga apa? Ya tidak memberatkan mahasiswa, kemudian juga bisa contoh tadi misalnya ternyata 3 mahasiswa satu pendamping atau DPL. Nah itu kan berhubungan dengan keuangan nanti. Kira-kira ada berapa kelompok? Apakah mencukupi? Apakah mencukupi? Kemudian kalau bisa, karena itu untuk efektif efisien digabung Pak Nasiri antara KKN sama PPL. Jadi karena masa pandemi ini biar nanti tidak terlalu banyak makan waktu. Jadi istilahnya KKN terpadu. Lah bagaimana model yang dipakai ya kita lihat kondisi yang ada itu. Jadi yang penting usulan saya kalau bisa terpadu ya. Jadi mereka ber-KKN juga ber-PPL. Karena melihat waktu, contoh yang untuk yang sekarang skripsi, nanti skripsi itu kan juga belum PPL kemarin. Nah, supaya bisa mengcover itu gitu Pak. Di samping juga keuangan masuk, juga bisa mengcover program mereka entah dengan tipe mana yang dipilih oleh kampus ini. Gitu Pak, Pak Ketua Sidang. Baik, terima kasih Habib. Terima kasih. Ini antum suasananya gelap ya, agak kelihatan ya. Baik, ada 2 usulan, 1 penguatan terhadap pendapat. Ini tadi saya matikan videonya. Nah, baik. Makanya ini. Ya, terima kasih. Jadi ada 2 usulan dari Pak Fathur. Usulan pertama, penguatan terhadap usulan-usulan sebelumnya bahwa kita memang harus menentukan salah satu jenis KKN itu sesuai dengan kemampuan dan kondisi kampus kita. Yang kedua, ini ada usulan baru bahwa pelaksanaan KKN dan PPL kita padukan. Artinya ketika melaksanakan KKN berarti sekaligus PPL. Ini istilahnya efisiensi dan hemat biaya. Saya kira itu bagus dan perlu nanti kalau memang ini disepakati KKN dan PPL jadikan satu yang disebut dengan KKN PPL terpadu, maka panduannya nanti kita sempurnakan, akan menyebutkan di dalamnya ada PPL juga. Terima kasih Pak
Betul. Untuk yang lain disilakan, monggo. Bu Umi mau bersuara tadi nggak jadi, mengening. Ning. Nggih, matur nuwun atas waktunya. Monggo. Kok saya krungu suara. Mendengar dari penjelasan Bu Zahro, dari Pak Imas, dari Pak Fatkur, memang kita mencari yang seefisien mungkin, nggih. Jadi kalau pendapat saya ya Pak ya pribadi ya, mungkin kok kalau KKN dari rumah itu bisa memaksimalkan potensi desanya, atau kalau misalkan itu jurusan PGMI, mungkin di masa pandemi ini bisa memberikan apa untuk masyarakat yang memudahkan, tidak harus dengan tatap muka, memberikan apa ya, bukan mengajar langsung seperti kuis-kuis di yang memotivasi anak-anak untuk tetap belajar di masa pandemi, atau yang nanti yang dia PAI tapi di rumahnya juga dia bisa berbaur dengan masyarakat yang berbau keislaman dan pendidikan. Tidak harus penanggulangan masalah COVID yang umum seperti itu, tidak seperti itu menurut saya. Lalu juga untuk hukum keluarga mungkin bisa gabung di KUA setempat, meskipun tidak setiap hari, nanti dibatasin bagaimana caranya agar tetap KKN itu berjalan. Tapi itu sepertinya kalau di desa tetap perlu surat nih Pak nggih. Gimana Bu? Kalau misalkan KKN-nya KKN-nya mahasiswa itu di desanya tersebut, apa masih menggunakan surat pengantar dari kita ya Pak ya? Kalau secara resmi administrasi semestinya ada pengantar dari kampus, walaupun nanti pakai online dan di print sendiri nanti. Sendiri dan diantarkan. Andaikan pun tidak pakai kalau desanya sendiri itu kan tidak perlu. Tetapi secara etika yang namanya KKN itu bagian dari pengabdian, maka semestinya harus ada surat resmi. Saya kira gitu ya. Nggih. Nggih, matur nuwun waktunya. Terima kasih, Bu Umi ya. Disilakan yang lain. Pak Rianto. Ini Pak Rianto sehat ya? Saya kangen Pak Rianto. Suaranya gimana Pak Rianto? Disilakan Pak Rianto. Bos besar. Pak Rianto masih ke-mute suaranya, monggo Pak. Di-unmute Pak Rianto. Nah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih pada pimpinan SDAI Taruna semua terkait tentang workshop KKN ini. Saya aspirasi sekali. Cuma saya ingin mendengarkan aja karena beberapa hal yang memang masih banyak hal yang memang saya baca, saya pelajari terkait tentang KKN ini. Cuma gini masukan saya, karena ketika persoalan hukum keluarga Islam ini kan ranahnya pada mungkin pengadilan agama, KUA dan sebagainya. Mungkin ini masukan saja kalau memang ini bisa kawan-kawan dari Taruna yang memang masuk hukum keluarga Islam kalau bisa juga dimanfaatkan pada KKN di kantor-kantor advokat. Itu aja masukan saya. Karena memang ada beberapa hal yang memang harus kita ajak untuk proses berpraktek bersama ketika kita di pengadilan agama, khususnya dalam hal terkait KKN itu bisa nanti. Kalaupun itu disepakati oleh pimpinan Taruna, itu aja masukan dari saya. Itu Pak Nasiri. Terima kasih Pak Rianto ya, sehat selalu ya. Amin Pak Nasiri. Jadi apa yang disampaikan Pak Rianto itu hampir senada dengan apa yang disampaikan Pak Fatkur. Ketika Pak Rianto menyampaikan KKN dilaksanakan di kantor advokat, kantor KUA dan seterusnya, bisa jadi itu langsung ranah ke PKL atau PPL atau PKL ya istilahnya ya, kerja lapangan ya. Jadi ada istilah KKN terpadu dengan PPL yang PGMI dan PAI, kemudian KKN terpadu dengan PKL yang KKI Hukum Keluarga Islam. Nanti kita bicarakan lanjut
terkait dengan keterpaduan PPL KKL dengan KKN. Saya kira terima kasih Pak Rianto. Yang lain, kalau memang tidak ada, kita bungkus dan kita putuskan bersama ya, bahwa pertama tema KKN kita ada keterkaitan dengan pendidikan keagamaan dan hukum Islam atau hukum keluarga Islam. Yang kedua, dari jenis 3 KKN itu yang ditawarkan oleh Kemendikbud, kita fokuskan pada 1 KKN KS tanpa menghapus data dan penjelasan 3 jenis KKN itu di dalam buku panduan. Tapi 1 yang kita pilih. Yang ketiga, untuk DPL, walaupun nanti mahasiswanya dikelompokkan menjadi banyak kelompok, 1 DPL nanti akan menangani beberapa kelompok, bukan 1 kelompok ditangani 1 DPL, tidak, itu akan membengkak keuangannya nanti, akan menguras tenaga pikiran dan pikiran bendahara maksudnya ya, bukan pikiran pembimbing. Jadi 1 orang bisa membimbing beberapa kelompok. Saya kira itu ya, Pak Ketua dan para anggota yang lain. Kalau ada yang lain, kita sudah putuskan jenis-jenis jenis KKN yang kita pilih, tema yang kita pilih. Kemudian waktu pelaksanaan, apakah ada revisi ataupun ada usulan? Sementara yang tertulis begitu, sebagaimana panjenengan sedaya baca, apakah ada perubahan terkait dengan waktu pelaksanaan KKN? Atau saya minta pendapat sedikit terkait dengan usulan dari teman-teman dari KKN tentang KKN terpadu dengan PPL bagi PGMB dan PAI, KKN terpadu dengan PKL untuk mahasiswa AS. Bagaimana Pak Ketua? Baik, terima kasih Pak Nasiri. Menurut saya itu baik, karena di dalam kondisi seperti ini tidak mungkin nanti kita pisah-pisahkan antara KKN dan PPL. Jadi mungkin memang lebih baik kalau dijadikan 1 menjadi KKN PPL terpadu atau apalah istilahnya, supaya lebih efektif dan tidak terlalu banyak kegiatan yang itu juga menguras pikiran, tenaga dan lain-lain. Tetapi memang tentunya biasanya yang terpadu begini ini kalau dari sisi fakultas itu kan memang kurang menguntungkan dari sisi keuangan, biasanya begitu. Pasti minta biayanya lebih diringankan. Tapi menurut saya tidak ada masalah selama itu nanti bisa efektif ya. Nah, kemudian untuk waktu pelaksanaan, kalau kita jadwal semestinya kan memang di bulan Agustus. Tapi sepertinya kalau dilaksanakan bulan Agustus ini tidak mungkin ya. Maka sebaiknya mungkin di bulan September. Jadi nanti Agustus akhir sebelum September kita lakukan pembekalan kepada mahasiswa terkait dengan pedoman pelaksanaan KKN ini, sehingga kita setelah workshop ini barangkali dalam 1 minggu sudah tersusun begitu ya, tersusun apik sehingga nanti bisa kita gandakan atau bagaimana istilahnya untuk disampaikan di pembekalan mahasiswa. Dan pembekalan mahasiswa nanti rencananya kita juga lakukan secara daring ya, dengan situasi dan kondisi yang ada ini. Sementara itu Pak Nasir. Ya, terima kasih Pak Ketua ya. Jadi sudah ada informasi dan penegasan bahwa apa yang kita putuskan bersama tadi sudah sepakati, dan tambahan informasi bahwa penyelesaian buku pedoman ini akan diselesaikan dan disempurnakan pada akhir Agustus insya Allah, dan kemudian pembekalan nanti di akhir Agustus, kemudian pelaksanaan KKN dilaksanakan pada awal September insya Allah, dan itu semua akan dilakukan secara daring. Dan terkait dengan KKN dan PPL terpadu ini sebetulnya mungkin ada usulan dari bagian keuangan ini Pak Zuman. Apakah menarik atau sepertinya kurang menarik? Silakan Pak Musonif atau Bu Zahra.
terkait dengan terpadu. Sebab kalau terpadu mesti bayar 1. Kalau tidak terpadu bayar 2. Karena yang jelas kampus itu juga harus hidup. Kalau terpadu terus mati kan agak bagus juga. Silakan. Pak Musonef, Pak Nasiri. Pak Musonef, karena yang mengusulkan tadi itu kan tidak mikirnya, termasuk saya nggak mikir masalah keuangan, mikirnya masalah terpadu, efektif, efisien, enak gitu kan. Pak Musonef. Begini Pak Nasiri, saya mengusulkan terpadu termasuk dari sisi keuangan itu. Karena di masa pandemi ini, rata-rata perguruan tinggi itu adalah memberikan pengurangan biaya. Di antaranya kalau negeri itu UKT kan gitu. Jadi kemarin di UINSA itu pengajuan untuk penurunan UKT karena masa pandemi ini. Secara ekonomi banyak wali mahasiswa itu yang secara ekonomi menurun. Nah, disinilah kita bisa membaca ini supaya apa? Dari terpadu itu tetap akan bayar 2, tapi tidak seperti ketika terpisah. Artinya masa pandemi ini kita baca bahwa kita juga merespon dari tingkat ekonomi yang juga menurun. Tetapi program dari kampus nanti jangan sampai hilang. Artinya nanti ada nilai KKN tapi nggak ada KKN-nya. Ada nilai PPL tetapi nggak ada pelaksanaan PPL. Maka kita setting terpadu dengan biaya yang tidak seperti terpisah sehingga bisa meringankan dari mahasiswa, tapi program dari akademik juga berjalan. Gitu, otomatis secara keuangan akan berkurang, tetapi pelaksanaannya tidak seperti yang kalau terpisah. Gitu, Pak Ketua Sidang. Siap. Terima kasih, Beb. Jadi ini sudah ada titik jelas bahwa yang dimaksud dengan KKN terpadu tetap bayar 2, tetapi ada peringanan karena suasana pandemi tentunya juga suasana keadaan ekonomi masyarakat umum termasuk mahasiswa. Saya kira termasuk dosennya juga secara ekonomi juga menurun semua ya, menurun drastis. Oke. Pak Nasir itu enggak. Baik ya, berarti sudah ada kejelasan ya. Kita sepakati bersama KKN kita KKN terpadu, KKN PPL, KKN PKL. Bayarnya bayar 2, tetapi ada pengurangan sekian persen dan masalah persentase pengurangan monggo didiskusikan secara intern antara keuangan dengan pimpinan. Gitu Pak Azman ya. Terima kasih. Untuk pedoman KKN karena ini diusulkan terpadu nanti tentunya ada poin tambahan di dalamnya. Dan tentu penyempurnaan judulnya nanti mungkin panduan KKN terpadu, nanti ada penjelasan terpadunya terpadu dengan PPL bagi program prodi PGMI dan PAI dan terpadu dengan PKL bagi HKI Hukum Keluarga Islam. Saya kira itu ya. Baik, kalau memang tidak ada yang lain, saya minta nasihat dari Pak Kiai Dr. Andis Sumiaji ya, kalau ada ya, nasihat sedikit sebelum ditutup. Nggak ada, sudah keluar Pak Sum ya. Baik, kalau memang tidak ada, cukup Pak Zuman ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Saya sebagai pimpinan sidang atau pimpinan rapat PPL sore hari ini mengucapkan terima kasih terlebih pada para pimpinan Lanjut sih, enggak apa-apa. Masih. Oh iya, baik. Terima kasih. Saya ucapkan dan sebagai keberkahan dari rapat sore hari ini, saya harap untuk mimpin doa kepada Bapak Kiai Haji Musonif ya. Pak Musonif diakhiri dengan doa Pak Musonif. Pak Musonif. Ada sini? Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan membaca surah Al-Asri bersama-sama, kemudian ditutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Kiai Haji Musonif. Dan terima kasih untuk semuanya. Dan saya sebagai pimpinan sidang pendapat pada sore hari ini mengucapkan mohon maaf jika ada kata salah dan sikap. Allahumma fiqh ila kumutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyalakan kamera. Mau pengajian ya, mau duluan mau pengajian. Ya. Oke, saya kasih waktu ya. 1, 2, 3. Ini sudah. Udah. Monggo live. Pak Zuman ketawa. Yes, Assalamualaikum. Ariata, berkaryanya. Mohon izin live Pak ya.